Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan sharing bagaimana step by step membangun toko online dan mendapatkan penjualan pertama di marketplace. Nah, di sini saya akan menggunakan Shopee. Nah, alhamdulillah tentunya ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya. Sudah lebih dari 2 tahun ini melakukan penjualan online dan sudah mendapatkan omset hampir mendekati 400 juta rupiah. Dan tentunya setiap bulan ada kesempatan untuk mendapatkan omset lebih dari 50 juta rupiah. Di sini saya lakukan juga sambil saya bekerja sebagai karyawan. Buat teman-teman yang mungkin masih kuliah atau sedang bekerja atau juga sebagai part-time yang lain, tentunya bisnis online dan berjualan di marketplace menjadi satu kesempatan buat teman-teman untuk nambahin penghasilan. Dan berikutnya, apakah dengan kita sudah punya toko dan kita upload produknya dan barang kita otomatis laris manis? Tentunya tidak ya, karena banyak sekali reseller yang ada di marketplace. Sudah jutaan, kita juga harus bisa berkompetisi di dalam marketplace. Bagaimana produk kita, toko kita bisa berkompetisi di dalamnya. Strateginya saya simpulkan ada 3 hal penting. Yang pertama adalah produk yang sesuai dengan permintaan market atau sesuai dengan customer kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengundang pengunjung untuk mengunjungi toko kita atau bisa mengetahui produk yang kita jual. Nah, yang terakhir adalah bagaimana setelah traffic itu masuk ke dalam toko kita bisa mengconvert itu menjadi penjualan. Artinya konversinya harus bagus. Nah, di video ini khusus di bagian konversi, bagaimana kita bisa membuat toko kita menarik, dekorasi toko, kemudian kita upload foto produk, serta yang terakhir adalah bisa menambahkan informasi atau menambahkan konversi dalam bentuk promosi. Berikut ini 5 step untuk membangun toko online dan mendapatkan penjualan pertama. Oke, sekarang langsung saja kita akan membuat akun Shopee dan toko kita. Nah, di sini caranya ada 2 ya. Pertama lewat aplikasi Shopee yang ada di handphone. Yang kedua adalah menggunakan seller center, yaitu diakses lewat aplikasi atau desktop ya, atau PC. Nah, di sini saya akan tunjukkan menggunakan aplikasi. Silahkan teman-teman masuk ke dalam aplikasi Shopee-nya. Nah, mungkin teman-teman sudah punya akun sebelumnya. Nah, kalau sudah punya akun sebelumnya dan baru membuat toko, saya rekomendasikan untuk membuat dengan akun dan nomor handphone baru. Alasannya kenapa? Kalau teman-teman sudah punya akun lama dan sudah dibuat sekitar 3-5 tahun yang lalu dan baru mau akan membuat toko pada saat sekarang, artinya nanti ketika ada penjualan, nah customer akan melihat, wah ini tokonya sudah lama banget tapi baru ada penjualan sedikit gitu. Nah, baiknya menurut saya silakan teman-teman untuk buat akun baru saja. Nah, masuk saja di aplikasi Shopee, klik di bagian kanan di bagian saya. Nah, jika teman-teman belum punya login, silakan login. Atau yang belum punya akunnya, silakan melakukan pendaftaran. Silakan masukkan nomor handphone dan nanti akan diberikan nomor OTP yang dikirim ke lewat SMS dan teman-teman akan mendapatkan OTP untuk verifikasi ke aplikasi Shopee-nya. Nah, di sini saya sudah punya loginnya, silakan teman-teman masukkan. Oke, setelah itu kita berhasil masuk di aplikasi Shopee-nya. Nah, di sini informasi username-nya itu diberikan random. Nah, ini nanti akan kita ganti dan sesuaikan. Nah, di sini adalah account Shopee teman-teman ya, sebagai pembeli. Nah, untuk melakukan akses ke sebagai penjual, teman-teman bisa pilih di bagian menu di bawahnya, yaitu mulai jual. Nah, ini adalah untuk membuat toko. Silakan diklik saja, registrasi gratis. Oke, selamat datang ke Shopee dan kemudian klik saja pendaftaran. Nah, di sini kan diminta beberapa informasi ya. Informasi nama toko, kemudian alamat, email, dan nomor telepon. Silakan teman-teman atur. Nah, silakan teman-teman masukkan alamat barunya. Nah, kemudian diminta untuk mengaktifkan satu jasa kirim. Lakukan pemilihan jasa kirim. Jadi kalau misalnya dikirim, ini diminta untuk mengaktifkan satu jasa kirim ya minimal. Jadi kita selesaikan dulu. Nah, nanti ini teman-teman bisa pilih saja mana yang teman-teman akan aktifkan. Kita bisa klik kirim dan teman-teman tentunya ini bisa dirubah nanti. Pengajuan berhasil. Oke, sebelum kita menambahkan produk, kita juga ingin mengatur settingan di akun Shopee kita ya. Ini ada beberapa pengaturan yang teman-teman harus tambahkan ya. Ada profile saya,
kemudian alamat dan sebagainya. Nah, di sini saya langsung mencontohkan, saya menggunakan aplikasi atau account dari salah satu toko online saya, masuk menggunakan aplikasi. Nah, di bagian setting yang ada gambar gerigi ini, di bagian setting pojok kanan atas, diklik, ini masuk ke halaman pengaturan account atau pengaturan akun ya. Kemudian di sini pilih di profil saya. Nah, di profil saya, teman-teman bisa rubah namanya, ada logo dan banner. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan logo teman-teman. Ya, di sini bisa ambil foto dari album atau langsung ambil foto dari kamera. Nah, di sini saya merekomendasikan menggunakan aplikasi Canva ya buat teman-teman yang belum punya logonya, dan di situ aplikasi Canva sangat mudah sekali digunakan, bisa diakses lewat handphone maupun desktop, dan ada versi gratis dan berbayar. Dan untuk versi gratis itu sudah cukup lengkap untuk teman-teman yang baru mulai. Nah, begitu juga dengan untuk mengubah bannernya. Selanjutnya dimasukkan informasi nama dan username. Dan kemudian adalah bio-nya. Nah, bio ini adalah keterangan atau deskripsi yang perlu ditampilkan untuk toko kita ya. Nah, deskripsi ini silakan teman-teman sesuaikan. Nah, paling tidak minimal informasi yang ada di deskripsi adalah terkait dengan toko ini menjual produk apa, kemudian kelebihan dari produk yang kita jual ini apa dibandingkan yang lain. Kemudian juga diberikan informasi apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan proses checkout, misalnya untuk mengecek deskripsi. Kemudian kalau misalnya kita menjual produk berupa produk fashion itu punya ukuran dan warna, itu harus dikonfirmasi dalam proses checkoutnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada hal yang terkait bisa melakukan chat. Jam operasional kita informasikan kalau misalnya kita punya jam operasional misalnya dari pagi sampai sore, sehingga nanti pada saat customer order di atas jam itu, customer kita tahu bahwa order mereka akan diproses di hari berikutnya. Dan hari kerjanya, misalnya hari Minggu kita libur, atau kalau kita punya karyawan, misal karyawan kita libur, nah kita juga informasikan di deskripsi ini. Dan selanjutnya bisa dilengkapi informasi yang lain, tanggal lahir, telepon, email, dan seterusnya. Kemudian alamat saya juga, ini adalah kalau teman-teman mau ngupdate alamat. Kartu rekening bank ini adalah untuk menambahkan rekening bank ya ketika kita transaksi maupun kita menerima penghasilan dari Shopee. Nah, ada beberapa pengaturan yang perlu diperhatikan. Kalau pengaturan chat ini adalah pengaturan ketika misalnya kita mau set menggunakan auto reply chat. Misalnya ketika toko kita sedang libur, nah ketika ada yang chat toko kita, kita bisa reply secara otomatis dibantu oleh Shopee. Misalnya seperti ini. Nah, ini ketika libur maka nanti toko kinanya tutup dan kita bisa bales menggunakan message seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya pengaturan notifikasi ini ketika teman-teman mau aktifkan notifikasi apa saja yang akan muncul di aplikasinya. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini adalah pusat bantuan. Kalau teman-teman mencari referensi informasi terkait penggunaan lebih detail aplikasi Shopee-nya bisa di sini. Oke, nah setelah pengaturan, selanjutnya di sini adalah bagian dari aplikasi tampilan penjual ya, sebagai penjual. Di atas ada pengumuman penjual, ini informasi program apa saja yang dikeluarkan oleh Shopee, program-program baru, kemudian kalau misalnya ada edukasi dan lain-lain. Nah, selanjutnya di bagian penjualan saya ini adalah informasi penjualan. Ya, ada berapa banyak yang dikirim, kemudian selesai, apakah ada pembatalan, pengembalian, dan seterusnya. Oke, berikutnya di bawah ada produk saya dan informasi lainnya terkait dengan saldo, penjual, penghasilan, sampai dengan performa toko dan lain-lain ya. Di sini teman-teman bisa lihat menunya banyak sekali ya untuk aplikasi di Shopee-nya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke step 2 yaitu
untuk pengaturan jasa kirim. Nah, di pengaturan jasa kirim saya yang sebelumnya kita sudah melakukan pengaturan ya di settingan awal ketika kita mendaftarkan toko kita. Paling tidak minimal ada satu jasa kirim yang sudah kita setting. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang ingin melakukan setting ulang jasa kirim bisa dilakukan di bagian pengaturan jasa kirim. Nah, ini bisa diaktifkan. Nah, tentunya ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah di daerah teman-teman sudah ada informasi terkait dengan jasa kirim. Nah, sebenarnya dengan tadi kita memilih alamat dan sudah terverifikasi, jasa kirim juga akan disesuaikan apakah di daerah tersebut sudah dijangkau oleh ekspedisinya atau belum. Nah, tips saya untuk pengaturan jasa kirim adalah pertama adalah mengaktifkan COD, Cash on Delivery, artinya proses pembayaran oleh customer itu dilakukan pada saat barang benar-benar mereka terima secara fisik ya. Nah, itu baru transaksi atau pembayaran dari pembeli baru dilakukan. Nah, kenapa fitur COD ini perlu? Karena beberapa orang ingin membayar atau melakukan transaksi ketika mereka sudah mendapatkan fisik barangnya. Nah, meskipun tidak banyak, tetapi ada dan ini cukup lumayan untuk memberikan penjualan untuk ke toko kita. Kemudian selanjutnya adalah ada paket regular hemat dan kargo serta same day. Nah, same day ini saya rekomendasikan juga untuk diaktifkan. Nah, karena apa? Karena mungkin ada produk kita yang memungkinkan orang itu membeli pada saat itu juga. Nah, pada saat itu juga pastinya kan akan diminta di hari yang sama atau segera dilakukan pengiriman. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi tambahan potensi penjualan buat kita ya. Pengalaman saya pun cukup banyak yang request menggunakan instan atau same day ini. Oke, di next step berikutnya kita akan melakukan tambah produk. Ya, untuk tambah produk, misalnya di sini saya ngambil dari galeri foto. Nah, di sini saya sudah punya beberapa foto yang akan saya tampilkan. Di sini saya pilih. Setelah itu klik selesai. Nah, silakan teman-teman menambahkan beberapa foto, tambahkan informasi terkait nama produk. Nah, nama produk ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Nama produk ini terdiri dari merek, model produk, spesifikasi, dan ukuran. Oke, di sini saya sudah menambahkan nama produknya. Jadi, misalnya di sini merek saya Kina, terus set unik gamis ya, anak perempuan usia 1-10 tahun. Nah, kemudian di bagian deskripsi, kita bisa memasukkan sampai dengan 3000 karakter. Nah, deskripsi itu menginformasikan tentang detail dari produk kita. Contoh misalnya dari bahannya atau misalnya spesifikasi produknya. Dan teman-teman bisa tambahkan keunggulan dari produk ini apa dibandingkan dengan produk dari kompetitor yang lain. Kemudian spesifikasi detail dari masuk ukuran. Contoh misalnya di produk fashion, ukuran bajunya misalnya SML, kemudian masing-masing lebar bajunya, panjang bajunya berapa juga diinputkan dalam deskripsi produk. Serta mungkin beberapa tambahan lain terkait dengan informasi garansi. Di sini sudah saya kopikan. Nah, berikutnya kita menambahkan kategori. Nah, Shopee akan melakukan rekomendasi berdasarkan judul yang kita buat. Kita bisa sesuaikan. Tadi misalnya saya menjualkan produk anak, berarti saya masuk ke dalam kategori fashion, baby, dan anak. Kemudian saya pilih pakaian anak perempuan. Dan terakhir saya pilih adalah setelan. Apakah produk berbahaya? Tidak. Kemudian mereknya, saya tidak punya merek. Kalau sudah punya merek yang sudah terdaftar, bisa dipilih. Setelah itu klik simpan. Nah, untuk bahannya karena pakaian menggunakan bahan katun, saya pilih katun, pilih. Nah, ini informasi panjang lengan ya, misalnya lengan panjang. Kemudian motifnya apa? Bunga-bunga. Nah, untuk variasi silakan teman-teman tambah. Contoh misalnya kita punya warna baju warna hitam putih dan kemudian ada ukuran SML. Nah, variasi artinya kita punya pilihan warna dan ukuran. Tambahkan langsung hitam, saya klik hitamnya dan saya ambil fotonya. Oke, setelah saya pilih, oke misalnya warna putih ini mau saya ganti, saya klik aja putih. Ini kita betulkan. Ini kita pilih ubah, putihnya kita delete, atau kita bisa menambahkan misalnya warna pink. Oke, setelah pink kita klik pinknya. Nah, sebelum kita klik pinknya, klik dulu selesai sehingga statusnya sudah selesai. Klik pinknya, kemudian kita pilih foto produk yang warna pink. Oke, ini kita pilih, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di bagian bawah
Ini produk ukurannya ya, dimana variasinya ada SML, maka saya pilih saja 3 ini. Setelah terblok semua, maka yang bagian bawah itu ada pilihan untuk atur variasi. Nah, di sini informasi untuk input informasi harga dan stok. Nah, di sini bisa input satu-satu ya, atau bisa edit secara massal. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada variasinya hitam, SML, pink. Karena misalnya teman-teman punya harga yang sama, kemudian stoknya juga sama, tapi bisa pilih menggunakan variasi produk, misalnya dijual dengan harga 150.000 masing-masing, stoknya adalah 30. Setelah oke, ini klik saja konfirmasi, simpan. Ini sudah berubah dan kemudian kita klik simpan. Stoknya juga sudah sesuai. Gross yet. Nah, gross ini teman-teman kalau misalnya mau menjual produk Anda dengan harga lebih murah dengan quantity tertentu bisa menggunakan ini. Tapi catatannya bahwa harga Shopee ini, grosir ini akan disebutkan ketika sedang ada promo yang lagi berjalan. Di sini berikutnya pemilihan ongkos kirim ya. Nah, ongkos kirim harus diatur terlebih dahulu beratnya, misalnya 300 gram. Lebar paket ini dimensinya ya, 20 kali 30 kali 5 cm misalnya. Oke, nah nanti di bawahnya yang sebelumnya tidak bisa dipilih, ini akan bisa di-enablekan ya. Teman-teman bisa memilih produk ya dengan spesifik jasa kirimnya. Jadi per produk itu juga bisa diatur jasa kirimnya. Nah, di sini bisa diatur jasa kirimnya mana saja yang akan diaktifkan dan dinonaktifkan. Setelah itu klik simpan. Pilihannya bisa simpan dan tampilkan. Kalau simpan berarti kita masukkan ke dalam arsip, jadi belum bisa diakses oleh pembeli. Ya, misalnya di sini saya pilih simpan. Saya akan tunjukkan ketika pilih simpan. Nah, di sini saya pilih kembali lagi produk saya. Nah, yang tadi itu akan masuk ke dalam status yang diarsipkan ya. Ini yang tadi status diarsipkan, status stok 150 belum ada terjual dan terlihat ya. Ini adalah cara setting untuk penambahan produk baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam step keempat, yaitu kita mengatur promosi. Setelah kita mengatur setting toko kita, dekorasi toko, kemudian pengaturan jasa kirim dan penambahan produk. Nah, berikutnya kita sudah mendaftarkan semua produk kita dan kemudian kita mulai berjualan. Nah, untuk bisa melakukan penjualan ada beberapa strategi yang harus kita lakukan ya. Tidak cukup untuk mendaftarkan produk saja kemudian selesai. Nah, di step keempat ini kita akan melakukan beberapa program promosi yang sudah disediakan oleh Shopee. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian toko saya, kemudian di toko saya ada menu namanya promosi toko. Teman-teman bisa klik promosi toko. Nah, di sini beberapa pilihan promosi toko. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada rekomendasi Shopee yaitu setting voucher. Nah, setting voucher ini adalah setting voucher misalnya ada cashback atau untuk follower misalnya. Nah, ini kita bisa tambahkan voucher. Nah, di sini nambahin follower juga bisa menggunakan voucher. Artinya ketika ada follower ya atau customer yang melakukan follow dari toko kita dan akan mendapatkan voucher yang nanti dia akan bisa klaim di pembelian oleh customer tersebut ya. Oke, di sini voucher kita bisa buat voucher. Nah, ini bisa buat voucher toko atau voucher produk. Dan voucher toko. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan informasi vouchernya. Ya, misalnya tipe vouchernya apa. Ya, tadi voucher toko dan pilih durasinya, diskonnya juga. Misalnya di sini menggunakan diskon 5.000 atau dengan diskon menggunakan persentase. Nah, persentase di sini bisa diatur maksimal diskon di angka berapa. Nah, ini akan menarik perhatian dari calon pembeli kita ya. Untuk membeli di produk kita, dia klaim vouchernya. Oke, kemudian dia bisa menggunakan voucher ini. Nah, berikutnya di promo toko. Nah, ini promo toko di sini adalah untuk setting harga coret. Harga coret itu maksudnya seperti ini. Pengaturannya ada di sini. Nah, teman-teman bisa lakukan buat promo diskon baru ya. Di sini misalnya saya contohkan, dia klik ubah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada harga awal dan harga coretnya. Saya klik di variasi. Nah, ini kita bisa setting harga awal dan harga diskonnya. Setelah menggunakan harga promo ini ya atau harga coret ini, kita bisa pilih beberapa paket diskon yang lain. Misalnya ada ongkir toko ya, ada voucher ikuti toko. Nah, paket diskon, koin penjual dan promo Shopee. Nah, ini saya juga menggunakan paket diskon. Misalnya untuk pembelian paket, misalnya untuk setelan ya, ada setelan, ada baju dan celana. Nah, kalau misalnya beli keduanya dalam satu kali pembelian, itu saya berikan diskon yang saya buat dalam bentuk paket diskon.
Jadi tambahan misalnya 3%. Nah, ini teman-teman bisa klik saja untuk buat paket diskon. Namanya apa, diatur, tanggal mulai dan berakhir, dan tipe paket diskon. Nah, ini kita bisa pilih tipenya. Misalnya untuk pembelian sebanyak 2, itu dapat diskon berapa, nominal diskonnya berapa, atau harga paket diskonnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa pilih produk yang kita mau set sebagai paket diskonnya. Contoh di sini yang sudah jadi, misalnya di sini saya punya produk di mana beli 2 dapat tambahan diskon ya. Jadi saya tulis beli 2 akan mendapatkan tambahan diskon 3%. Seperti itu. Nah, setelah paket diskon, ada juga voucher ikuti toko. Ya, ini kalau ada yang follower kita yang mengklaim voucher kita ya. Oke, selanjutnya kita sudah melakukan setting beberapa promosi diskon ya dengan harga coret, kemudian ada paket diskon serta voucher, dan untuk follower juga ada diskonnya. Nah, berikutnya ini program Shopee ya. Nah, teman-teman silakan masuk ke bagian pengumuman penjual ini. Nah, di situ ada namanya program Shopee. Diklik. Nah, ini adalah beberapa program Shopee yang ditawarkan ke penjual. Nah, teman-teman bisa lihat detailnya. Nah, yang saya highlight di sini adalah terkait dengan promosi ya, gimana kita bisa menarik calon pembeli yang melihat produk atau toko kita bisa membeli dengan kita bisa menawarkan program cashback ini atau gratis ongkir. Jadi ada 2, pertama adalah program gratis ongkir, berikutnya ada program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Nah, untuk program gratis ongkir ini adalah program tanpa biaya, artinya tidak ada biaya tambahan yang harus ditanggung oleh penjual. Nah, teman-teman cukup daftar, bisa langsung daftar, tinggal menggunakan verifikasi KTP teman-teman ya. Oke, dan ini ada jasa kirim yang bisa di-support untuk gratis ongkir. Nah, setelah gratis ongkir, ada namanya gratis ongkir ekstra. Yang gratis ongkir ekstra ini, nah, di sini ada biaya ya yang harus teman-teman tanggung sebagai penjual, yaitu ada non-start tambahan 3% dari total transaksi setelah dikurangi diskon. Kalau start dan start plus itu ada di 2,5%. Oke ya. Nah, ini akan meningkatkan exposure. Kenapa? Atau meningkatkan penjualan ya, karena ada logo dari gratis ongkir ekstranya. Biasa ya. Kalau kita juga sebagai pembeli kan akan mencari mana sih yang ada pilihan gratis ongkir, apalagi dapat gratis ongkir ekstra gitu ya. Nah, di sini akan ada labelnya, kemudian ada pencarian di halaman Shopee-nya, pilihan gratis ongkir ekstra. Berikutnya ada cashback ekstra. Nah, cashback ekstra ini buat pembeli juga akan meningkatkan exposure-nya, artinya keinginan mereka untuk membeli dari tempat kita juga lebih besar karena mereka akan mendapatkan cashback. Nah, untuk cashback ini ada biaya yang juga harus ditanggung oleh penjual. Nah, berikut rincian biayanya, tambahannya sekitar 1,4% ya untuk non-star, baik star dan star plus juga 1,4%. Oke. Oke, dan ini perlu diperhatikan nanti pada saat teman-teman melakukan setting harga untuk harga jualnya ya. Perlu diperhatikan ketika teman-teman sudah mengaktifkan tadi gratis ongkir ekstra plus cashback ekstra ini. Oke, dengan setting dari program promosi Shopee, kemudian gratis ongkir dengan tambahan gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra, tentunya produk teman-teman akan lebih menarik ya dibandingkan seller lain yang tidak mengaktifkan promosi dan program Shopee ini. Oke, kemudian di step kelima, ini ada step terakhir yaitu kita mulai berjualan. Nah, setelah kita sudah siapkan semuanya, kita mulai berjualan. Nah, pertama
Ada satu fitur gratis yang teman-teman bisa manfaatkan untuk menaikkan produk teman-teman ke dalam pencarian. Pencarian dimaksud ketika misalnya kita sebagai pembeli mencari produk. Nah, di halaman pencarian itu produk kita bisa potensi untuk muncul. Nah, caranya gimana? Di bagian produk saya, teman-teman masuk bagian produk saya. Nah, di sini ada pilihan yang ini ya, bisa menaikkan produk ya dari sini, atau teman-teman bisa masuk ke dalam toko saya. Nah, di bagian toko saya di sini ada produk saya ya. Nah, di sini kita bisa pilih menaikkan produk. Contoh misalnya saya mau menaikkan produk ini, tinggal klik saja naikkan produk. Ya, naikkan produk berhasil dilakukan. Saya naikkan lagi. Ya. Nah, ini akan berlangsung selama 4 jam dan maksimal adalah 5 produk. Nah, teman-teman bisa atur misalnya mau semua produknya sekaligus dinaikkan, ya berarti nanti setelah 4 jam berikutnya akan diklik lagi untuk menaikkan secara manual. Nah, ini dilakukan memang secara manual dan teman-teman harus pilih sendiri ya. Nah, berikutnya setelah menggunakan cara itu, yang lain adalah teman-teman juga menawarkan ke saudara atau rekan-rekan, teman-teman Anda, rekan-rekan Anda di kantor, ya untuk menawarkan produk Anda sehingga mereka bisa beli lewat Shopee. Nah, kemudian nanti akan muncul transaksi. Nah, di situ teman-teman juga minta ke pembelinya tadi untuk melakukan review produk, akan bisa memberikan review produk yang bagus. Selain itu, untuk menambahkan traffic ke dalam toko kita, itu teman-teman bisa menggunakan namanya iklan Shopee ya. Nah, iklan Shopee ini adalah salah satu fitur berbayar ya untuk menambah traffic yang masuk ke dalam toko kita. Nah, tentunya ini berbayar sehingga teman-teman harus perhatikan bid atau penawaran Anda terhadap satu kali klik. Dari sini teman-teman bisa hitung kembali dari harga jual teman-teman, harus perhatikan juga berapa persentase biaya yang akan teman-teman keluarkan untuk biaya iklan. Nah, di Shopee sendiri ada dua, ada pencarian, iklan pencarian, ini artinya adalah pencarian dengan kata kunci, yang misalnya kita set dengan kata kunci baju anak gitu ya. Nah, itu akan kita atur kata kuncinya. Contoh di sini misalnya, saya punya iklan beberapa. Nah, ini kita bisa atur kata kuncinya ya. Nah, selain itu juga ada iklan produk serupa. Jadi ada dua, ada iklan pencarian dan iklan produk serupa. Oke, demikian teman-teman. 5 step dari saya untuk kita bisa membuat toko online kita, mendaftarkan produk kita, melakukan promosi, dan mulai melakukan penjualan. Selamat mencoba ya teman-teman. Dan tentunya pasti pada saat awal-awal akan mengalami kesulitan, dan sama seperti saya dulu, di mana saya juga mengalami kesulitan, tapi perlahan berjalan waktu, kita terus belajar, memperbaiki apa yang perlu kita lakukan di toko kita sehingga kita bisa berhasil mendapatkan penjualan pertama, terus meningkat secara terus-menerus gitu ya. Oke, demikian video dari saya. Jangan lupa like dan komen juga. Silakan teman-teman memberikan masukan buat saya dan channel ini, tentunya apa saja topik yang akan dibahas kemudian pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Nah, jangan lupa subscribe juga ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.